telah dilaksanakan. RBU siap ditembakkan. Ganti. Indonesia tampak diam tapi bukan berarti tidak bergerak. Kerja sama industri terus berjalan, peningkatan TKDN semakin didorong. Pengembangan komponen mulai dilakukan sekilas, semuanya terlihat biasa. Namun jika diperhatikan lebih dalam, ada satu bagian yang mulai berbeda. Fregat kini mulai masuk dalam pembahasan dan di titik itu, arah ceritanya perlahan berubah. Apakah ini sekadar langkah industri biasa atau bagian dari proses yang lebih besar yang masih berjalan? Secara bertahap, bukan kapal selam, bukan Skorpen yang sudah jelas dibeli dan akan dibangun di dalam negeri. Justru ada satu detail kecil yang muncul di balik kerja sama industri pertahanan Indonesia. PT Barata Indonesia tiba-tiba masuk dalam proyek strategis bersama Naval Group Prancis. Bukan hanya mendukung program kapal selam, tapi juga ikut mengembangkan komponen kapal fregat dengan target TEKDN hingga 50%. Dan yang menarik, di balik kerja sama ini muncul visual fregat modern milik Naval Group. Pertanyaannya, ini hanya ilustrasi biasa atau sinyal awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Fakta resminya jelas, PT Barata Indonesia menyatakan keterlibatannya dalam peningkatan TKDN untuk platform Skorpen sekaligus pengembangan komponen kapal fregat. Targetnya tidak kecil, lebih dari 50%. Artinya Indonesia tidak lagi sekadar membeli alutsista Indonesia, mulai masuk ke dalam produksi, manufaktur, dan teknologi inti. Dan Barata bukan pemain baru. Mereka sudah berpengalaman dalam manufaktur komponen berat, termasuk sektor maritim dan pertahanan. Jadi ini bukan eksperimen, ini adalah langkah yang sudah dirancang. Sekarang kita bahas Skorpen. Di sini tidak ada misteri, kontrak sudah ditandatangani, pembangunan dilakukan di dalam negeri, dan proyeknya sudah masuk jalur produksi. Jadi keterlibatan Barata di Skorpen adalah hal yang wajar, tapi ada satu bagian yang tidak biasa, yaitu pengembangan komponen kapal fregat. Ini adalah titik kritis. Saat ini Indonesia memang sedang membangun fregat merah putih berbasis desain Type 31. Namun ada satu fakta penting, Naval Group tidak terlibat dalam proyek tersebut. Artinya jika Barata bekerja sama dengan Naval Group dan membahas fregat, maka ini hampir pasti bukan fregat merah putih. Di titik ini arah analisis mulai berubah. Naval Group memiliki satu fregat andalan yaitu FDI atau Fregat de Défense et d'Intervention Fregat. Ini adalah platform tempur modern dengan radar canggih, sistem tempur digital, dan kemampuan multidomain. Sekarang kita lihat pola yang terbentuk kerja sama industri dimulai, komponen fregat mulai dibahas, target TKDN dibuat tinggi, dan visual yang muncul adalah fregat milik Naval Group. Ini bukan kebetulan biasa, ini sering menjadi petunjuk arah. Ada 3 kemungkinan yang bisa dibaca. Pertama, Indonesia hanya masuk sebagai bagian dari rantai pasok global Naval Group. Masuk akal, tapi terlalu kecil jika dibandingkan dengan target TKDN yang tinggi. Kedua, ini hanya transfer teknologi tanpa pembelian platform. Kemungkinan ada, tapi jarang terjadi tanpa kontrak besar di belakangnya. Ketiga, dan ini yang paling menarik, ini adalah tahap awal menuju pengadaan fregat dari Naval Group. Kalau melihat ke belakang, pola seperti ini bukan hal baru. Pada program Skorpen, semuanya dimulai dari kerja sama industri, dilanjutkan transfer teknologi, lalu berujung pada pembelian platform. Sekarang pola yang sama mulai terlihat lagi, bedanya kali ini bukan di bawah laut tapi di permukaan. Jika benar fregat FDI masuk ke dalam rencana TNI, Angkatan Laut dampaknya akan sangat besar, standar tempur Indonesia akan naik signifikan dan masuk ke level sistem tempur modern kelas dunia. Akan terbentuk ekosistem alutsista berbasis Prancis dari udara dengan Rafale hingga laut dengan fregat generasi baru. Di sisi lain, industri dalam negeri juga akan mengalami lompatan besar. TKDN 50% bukan angka kecil. Itu tanda Indonesia mulai menguasai teknologi kompleks. Secara geopolitik, Indonesia juga akan semakin dekat dengan Prancis di kawasan Indo-Pasifik. Jika semua ini ditarik menjadi satu garis, Skorpen berjalan, industri dalam negeri dilibatkan, TKDN didorong tinggi, fregat mulai dibahas, dan Naval Group semakin dalam terlibat. Ini bukan proyek yang berdiri sendiri, ini satu rangkaian, satu arah, dan satu strategi besar. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi
apakah Indonesia akan menambah kekuatan lautnya, karena itu sudah pasti. Pertanyaannya adalah platform apa yang sebenarnya sedang dipersiapkan tanpa banyak sorotan. Dan jika jawabannya adalah fregat FDI, maka yang kita lihat hari ini bukan sekadar kerjasama industri, tapi awal dari transformasi besar kekuatan laut Indonesia di masa depan.